Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Zahra Maya Pramesti dengan NIM 203111220, Faisala Isaida dengan NIM 203111226, dan Amar Faras Murtado dengan NIM 203111232. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pendidikan karakter. Nah, dari hasil diskusi kami tersebut, kita dapat mengetahui definisi dari pendidikan, karakter, dan pendidikan karakter, serta tafsir dan kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 54, Al-Asr ayat 1-3, dan Al-Insyirah ayat 5-6. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari pendidikan, karakter, dan pendidikan karakter terlebih dahulu. Oke, yang pertama, pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Pendidikan adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menuntun, mengarahkan, mengajarkan, dan menumbuh kembangkan potensi manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, dan Pancasila dalam rangka mewujudkan manusia yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Yang kedua, karakter. Karakter adalah kumpulan dari tingkah laku baik dari seseorang anak, merupakan perwujudan dari kesadaran menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya adalah mengemban amanah dan tanggung jawab, sementara tabiat sebaliknya adalah mengindikasikan sejumlah perangai buruk seseorang. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi insan kamil. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai definisi pendidikan karakter. Untuk selanjutnya ada tafsir dan kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 54 akan dijelaskan oleh saudara Amar Faras. Dan tafsir dan kandungan Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 serta Al-Insyirah ayat 5-6 akan dijelaskan oleh saudari Faisala. Tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 54 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sembahan kamu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu, dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu di sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Selanjutnya, penjelasan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Nabi Musa alaihissalam berkata, Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri. Penganiayaan yang menjadikan kamu wajar dijatuhi hukuman. Nah, perintah untuk merenungkan saat Nabi Musa berkata kepada kaumnya dalam rangka mengajak mereka bertobat. Terlebih begitu banyak pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Nah, kaum Musa alaihissalam dinilai telah melakukan penganiayaan karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan kamu. Demikian ucapan Nabi Musa di ayat tersebut. Ini adalah satu dosa yang sangat besar. Maka karena itu pula bertobatlah kepada Tuhan penciptamu. Tutur Nabi Musa alaihissalam.
Ayat ini juga menjelaskan cara bertobat, yaitu bunuhlah dirimu, yaitu hendaklah yang tidak menyembah anak sapi membunuh yang pernah menyembahnya, atau hendaklah masing-masing yang berdosa membunuh dirinya sendiri. Nabi Musa alaihissalam memberikan harapan kepada mereka, yakni jika mereka tulus melaksanakan perintah itu, maka Allah akan menerima taubat kalian. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Al-Quran Surat Al-Asyr ayat 1-3 dan Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Yang pertama mengenai Al-Quran Surat Al-Asyr ayat 1-2. Wal asr innal insana lafi khusr. Yang artinya demi masa, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Al-Asr ini merupakan surat Makkiyah. Tema utama dalam surat ini adalah pentingnya memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan aktivitas yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan tentang pentingnya waktu dan bagaimana seharusnya ia diisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal asr, sesungguhnya semua manusia yang mukallaf di dalam wadah kerugian dan kebinasaan yang besar dan beragam." Kata al-asr terambil dari kata asara, yaitu menekan sesuatu sehingga apa yang terdapat pada bagian terdalam nampak ke permukaan atau keluar. Yang kedua mengenai Al-Quran Surat Al-Asr ayat 3. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh serta saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Ayat tersebut mengecualikan mereka yang melakukan 4 kegiatan pokok, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal amalan-amalan yang soleh, yakni yang bermanfaat serta saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran dan ketabahan. Iman adalah pembenaran hati atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Intinya antara lain dapat disimpulkan dalam rukun iman yang 6 itu. Yang terakhir mengenai Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Dalam ayat 5 dan 6 ini bermaksud menjelaskan salah satu sunnahnya yang bersifat umum dan konsisten, yaitu setiap kesulitan pasti disertai atau disusul oleh kemudahan selama yang bersangkutan bertekad untuk menanggulanginya. Ini dibuktikannya antara lain dengan contoh konkret pada diri pribadi Nabi Muhammad SAW. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.